teledor dalam menggunakan senjata api dan telah melakukan tindakan excessive action, tindakan yang berlebihan, tindakan yang tidak perlu, sepenuhnya saya siap bertanggung jawab, saya siap dievaluasi, ataupun apapun bahasanya, saya siap menerima konsekuensi dari peristiwa ini. Mengenai tembakan terakhir keempat, mengenai kendaraan terakhir dengan 1 peluru, tapi 2 korban yang kena. Untuk yang di joki keserempet wilayah dada, kemudian yang dibonceng pelurunya masuk dari tangan kiri, kemudian bersarang di tulang sebelah sini, Bapak. Kemudian akibat penembakannya dilakukan terduga pelanggar, mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Kemudian penembakan yang dilakukan terduga pelanggar tidak terkait dengan pembubaran tawuran. Dan motif penembakan yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang ini mendapati 1 kendaraan yang dikejar, kemudian memakan jalannya terduga pelanggar, jadi kena pepet. Ya, ini kasus sebenarnya sering terjadi ya oleh kepolisian kepada masyarakat atau sebaliknya dan di berbagai daerah. Bukan barang baru sebenarnya. Saya masih ingat istilah-istilah kepolisian, khususnya reskrim ya. Sebelum bertugas itu pasti buat deklarasi dulu supaya ingat, hati-hati. Yang artinya begini, kalian itu harus tahu, kalau kalian sudah ke lapangan, ingat ya, 1 kaki kalian tuh di kuburan, 1 kaki di penjara. Kenapa? Terlambat bertindak, kalian bisa jadi korban. Kecepatan bertindak, kalian bisa salah dan masuk penjara. Itu risiko yang memang nggak bisa dihilangkan sampai sekarang. Ya, terlalu cepat salah, terlambat jadi korban. Ada kesan excessive force, tindakan berlebihan di anggota kepolisian, atau sewenang-wenang, sehingga ada korban di pihak masyarakat. Ada anak paskibraka ditembak polisi. Ya, betapa gegernya masyarakat, betapa mirisnya masyarakat melihat judul beritanya seperti itu. Pasti ada reaksi. Dan saya pribadi melihat terlalu lambat dari kepolisian untuk merespon berita itu. Ini ada apa? Ini ada apa? Ada kegamangan, ada waktu yang cukup luang untuk banyak orang berspekulasi. Ya. Tidak ada yang jelas-jelas sebagai juru bicara atau menyampaikan informasi. Jangan ada yang ditutup-tutupi, dibolak-balik. Ya. Kemudian anggota segera ditindak. Komisi 3, pimpinan sidang RDP, yang kami muliakan segenap anggota Komisi 3. Sebelum kami menjelaskan rangkaian peristiwa ini seperti apa, kemudian langkah-langkah penanganan pada kasus penembakan ataupun excessive action ini yang dilakukan oleh anggota kami pada kesempatan ini menyampaikan sekali lagi ucapan bela sungkawa kami atas nama Kepolisian Polrestabes Semarang atas berpulangnya Ananda Gama akibat ulah dan perbuatan yang tidak profesional dari anggota kami. Yang kedua, kami sebagai atasan Brigadir R pada kesempatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Semarang, terlebih keluarga besar almarhum Ananda Gama, dan atas segala tindakan dari anggota saya Brigadir R yang telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, abai dalam menilai situasi, teledor dalam menggunakan senjata api, dan telah melakukan tindakan excessive action, tindakan yang berlebihan, tindakan yang tidak perlu, sepenuhnya saya siap bertanggung jawab, saya siap dievaluasi, ataupun apapun bahasanya, saya siap menerima konsekuensi dari peristiwa ini. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati, kami sudah menyiapkan materi terkait dengan kasus penembakan ini. Tolong dari admin mungkin bisa. Kami langsung kepada intinya, Pak. Jadi di peristiwa ini jelas terlihat bagaimana tindakan
dari anggota kami langsung ke menit ke-20. Ya, di sini di peristiwa ini ada kendaraan yang dikejar oleh kendaraan yang lain. Ada satu kendaraan yang dikejar oleh kendaraan lain, di mana si pengejar ini membawa senjata tajam. Inilah kemudian yang disaksikan oleh anggota, kemudian berniat untuk mengejar. Namun kemudian yang dikejar itu masuk gang. Ada kira-kira 100 meter dari peristiwa ini. Bentar Pak. Ini anggota ini? Ini anggota Pak. Yang dipukul tadi? Dijatuh tadi? Di ini? Dipukul atau apa tadi? Pelan, di mundur dikit. Ini anggota ya Pak ya? Siap. Ulangi dikit. Yang dia jatuh tadi kenapa? Menit ke detik ke 19 atau 20. Ya. Nah, di sini menit ke 20 sekian. Nah, ini anggota. Nah, ini anggota, Pak. Siap. Ini karena melihat ada yang dikejar, Pak. Oke. Kemudian Nah, dia ini ya, anggota ya Pak ya? siap, betul. Oke. Nah, Nanti berhenti. jatuh itu kenapa dia? Bermaksud akan mengejar, Oke. mengikuti rombongan yang tadi yang bawa. Bentar. Nah, ini anggota Pak ya? Dia Siap, ini ya? betul. Oke, tunggu bentar. Namun belum sempat. Oh, dia sudah- menghalangi supaya Ya, orang nggak kejar-kejaran. Belum sempat Oke. yang ngejar itu balik kanan lagi, Pak. Oh, jatuh tuh ya? Ya. Siap. Ngejar dia? Dia kemudian mengejar lagi, Pak, ke arah kanan. Oke. Mengejar si 3 motor tadi yang membawa sajam itu, Pak. Nah, posisi almarhum di peristiwa ini ada di motor pertama, Pak. Almarhum Gama. Siap, di posisi motor yang kedua di tengah. Nah, sampai dengan file ini kami dapatkan dari Alfamart ya, Alfamart yang di TKP ini. Ada beberapa dokumen lagi yang nanti dapat kami sampaikan, tapi prinsipnya kami datang bersama penyidik yang menangani peristiwa ini dari Propam, kemudian dari Direktorat Kriminal Umum. Sampai di sini mungkin Pak kami mempersilahkan kepada Kasubdit Jatanras untuk menjelaskan sejauh mana penanganan kasus penembakan ini. Oke, silakan. Siap, persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 3 DPR RI, yang kami hormati para anggota Komisi 3. Perkenalkan, nama kami AKBP Helmi, saat ini menjabat sebagai Kasubdit 3 Jatanras di Treskrim Polda Jawa Tengah. Mohon izin pimpinan, kami Polda Jawa Tengah menerima LP 338 dengan LP nomor 178 bulan 11 tahun 2024, di mana dengan pasal persangkaan yang ada dalam LP yaitu perkara 338 dan 351 ayat 3 dengan korban adalah saudara Gama. Peristiwa penembakan ini sendiri terjadi pada hari Minggu dini hari, yang mana ketika menerima LP dari Direktorat Krimum mencoba merangkai suatu peristiwa, di mana peristiwa itu bermula dari beberapa kumpulan anak-anak yang melakukan ajak tawuran melalui media sosial dan alat komunikasi. Ketika sampai di titik tempat pertemuan untuk terjadi tawuran, ajakan tawuran itu ada, menuju tempat TKP tawuran itu ada, akan tetapi proses untuk terjadinya tawuran tidak terjadi karena salah satu lawan itu membawa senjata tajam, sehingga lawan satunya mundur, sehingga terjadi proses kejar mengejar sampai dengan TKP Alfamart. Pada saat sampai di TKP Alfamart, posisi anggota tadi berasal dari daerah Gunung Pati. Gunung Pati adalah daerah yang berlawanan dengan arah TKP.
pada saat itu anggota ini sempat dipepet oleh orang yang dikejar oleh 3 kendaraan sepeda motor. Kemudian anggota ini minggir ke arah badan jalan. Karena yang dikejar pertama tadi sudah masuk ke dalam gang, kemudian 3 orang sepeda motor ini berbalik lagi menuju ke TKP semula. Kemudian berhadapan dengan anggota ini ke arah tengah jalan. Dari arah sekitar 10 meter, anggota berdasarkan keterangan yang sudah kita dapatkan melakukan tembakan peringatan 1 kali arah jam 11 dengan mengatakan polisi. Kemudian karena saking kencang, tembakan kedua mengenai almarhum saudara Gama yang berada di posisi tengah kendaraan pertama. Kemudian untuk kendaraan kedua dilakukan penembakan juga, tapi tidak ada korban. Kemudian tembakan ketiga mengenai tembakan terakhir keempat mengenai kendaraan terakhir dengan 1 peluru, tapi 2 korban yang kena. Untuk yang di joki keserempet wilayah dada, kemudian yang dibonceng pelurunya masuk dari tangan kiri, kemudian bersarang di tulang sebelah sini Bapak. Itu hasil penyelidikan kami. Saat ini sudah ada 11 orang anak saksi yang dijadikan saksi, dan terduga pelanggar sudah kita ambil keterangan. Kemudian proses ekshumasi sudah kita lakukan pada hari Jumat minggu lalu dengan membuktikan bahwa korban Gama meninggal karena adanya proses penembakan. Pada saat proses ekshumasi ditemukan proyektil bersarang di bawah usus. Kemudian proyektil itu kita kirim ke lapor beserta dengan BBSNP yang sudah diamankan oleh Bitpropam Polda Jateng. Kemudian hari ini kami akan mendapatkan keterangan dari dokter forensik dan dari pihak lapor mengenai CNP dan proyektil yang kemarin sudah kita kirim. Setelah itu nanti malam direncanakan akan dilakukan olah TKP untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi. Setelah olah TKP dan mendapat keterangan ahli dari Ditreskrimum Polda Jateng akan melakukan penetapan terhadap tersangka, di mana saat ini tersangka sudah dilakukan pansus oleh Bitpropam Polda Jawa Tengah. Mungkin itu gambaran peristiwa dan penyidikan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami persilakan keluarga Bapak. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Komisi 3 Pimpinan Sidang RDP, yang kami hormati seluruh peserta sidang yang berbahagia. Mohon izin menambahkan terkait dengan kejadian sudah dijelaskan secara detail oleh Pak Kapolrestabes maupun Kasubdit 3. Kami sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap beberapa saksi maupun kepada terduga sendiri. Yang intinya bahwa kejadian membenarkan bahwa kejadian tersebut, penembakan tersebut yang dilakukan oleh saudara Aibda RZ sebanyak 4 kali pada tanggal 24 November pukul 00 kurang lebih 22 di depan Alfamart, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Perbuatan terduga pelanggar terekam oleh bukti elektronik yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolrestabes. Kemudian akibat penembakannya dilakukan terduga pelanggar mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Kemudian penembakan yang dilakukan terduga pelanggar tidak terkait dengan pembubaran tawuran yang sebelumnya terjadi. Dan memang anggota ini memang benar-benar pulang dari kantor kemudian bertemu dengan 1 kendaraan yang dikejar oleh 3 kendaraan yang diterangkan oleh Bapak Kapolrestabes. Kemudian motif penembakan yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang ini mendapati 1 kendaraan yang dikejar kemudian memakan jalannya terduga pelanggar, jadi kena pepet dan akhirnya hingga
terduga pelanggar menunggu, seperti yang dijelaskan Pak Kapolres Tabes, menunggu 3 orang ini putar balik, kurang lebih seperti itu, sehingga terjadilah penembakan. Terduga pelanggar telah melanggar Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan senjata api, dan kita juga telah terapkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 dan Perpol 7 tahun 2022 tentang kode etik kepolisian. Dan kepada terduga pelanggar hanya tinggal menunggu sidang kode etik yang seyogyanya kami laksanakan di hari ini, kami tunda untuk kami laksanakan di hari selanjutnya. Demikian yang kami perlu sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan Komisi 3, rekan-rekan Komisi 3 yang saya hormati, Pak Kapolres Tabes dengan jajaran, Pak Kabid Propam ya, dari Polda ya. Ya, ini kasus sebenarnya sering terjadi ya oleh kepolisian kepada masyarakat atau sebaliknya dan di berbagai daerah. Bukan barang baru sebenarnya. Saya masih ingat istilah-istilah kepolisian khususnya reskrim ya. Sebelum bertugas itu pasti buat deklarasi dulu supaya ingat, hati-hati. Yang artinya begini, kalian itu harus tahu, kalau kalian sudah ke lapangan, ingat ya, 1 kaki kalian itu di kuburan, 1 kaki di penjara. Kenapa? Terlambat bertindak, kalian bisa jadi korban, kecepatan bertindak, kalian bisa salah dan masuk penjara. Itu risiko yang memang nggak bisa dihilangkan sampai sekarang. Ya, terlalu cepat salah, terlambat jadi korban. Nah, inilah istilah yang masih berlaku sampai sekarang. Nah, dalam konteks ini, Pak Kapolres Tabes, tadi sudah paparan, ya kita sudah dapat masukan dan dipertegas lagi tadi dari paparan yang ada. Memang awalnya banyak simpang siur berita ya. Ada kesan excessive force, tindakan berlebihan di anggota kepolisian atau sewenang-wenang sehingga ada korban di pihak masyarakat. Namun setelah kita mendalami, apalagi dapat penjelasan, kita menjadi semakin jelas. Peristiwa tawuran itu ada dan pelaku-pelakunya ada. Dan informasi ini didapatkan dari lingkungan, bukan hanya dari anggota kepolisian, dari CCTV, dari rekaman HP para pelaku yang sebut dalam tanda petik gangster dan para pelaku tawuran. Ini informasi yang bagus untuk memperjelas tentang peristiwa yang terjadi sebenarnya. Saya hanya mengingatkan saja bahwasanya sebagai anggota kepolisian, ini bekal ya. Di lapangan itu baik patroli rutin maupun sedang tidak patroli, sedang jalan ke suatu lokasi, apapun, tapi dia sebagai anggota kepolisian harus mewaspadai hal-hal sebagai berikut. Ya, menemukan sebuah tindak pidana atau akan terjadi tindak pidana, itu seharusnya siogyanya anggota Polri itu harus bisa mengukur diri. Mengukur diri itu saya sedang apa, pakaian saya apa, preman, sipil, atau pakaian dinas. Kemudian saya sendiri berdua atau bersama kelompok saya. Yang saya hadapi ini kelasnya ringan, berat, atau penuh ancaman terhadap pribadi saya sendiri sebagai petugas, terhadap masyarakat, atau terhadap calon pelaku itu. Ini diukur betul. Setelah diukur baru tindakan apa yang saya akan lakukan. Jadi dimanapun, pangkat apapun, kalau melihat tindak pidana di depan matanya akan terjadi atau telah terjadi, ukur diri. Ya, saya harus tindak segera langsung di tempat dengan kekuatan ada pada saya setelah diukur-ukur, atau saya harus melaporkan, minta bantuan, atau saya harus melaporkan, mohon petunjuk, harus diapakan. Ya, kalau enggak tadi bisa jadi yang slogan pertama
tadi, satu kaki di kuburan, satu kaki di penjara. Karena apa? Tidak tepat mengambil tindakan terhadap situasi kondisi yang terjadi di depan matanya. Nah, saya melihat fakta kejadiannya seperti itu. Jadi anggota kita, anggota Kapolres itu, Abda R ya, itu dikategorikan excessive force, ya berlebihan atau tidak tepat dalam mengambil tindakan. Nah padanya ya risiko harus diambil tindakan hukum juga karena ada orang yang menjadi korban, meninggal dunia. Inilah saya kasih masukan kepada anggota Polri, khususnya Polrestabes ya, ukur diri dalam mengambil tindakan. Yang sampai tadi yang slogan pertama itu yang saya sampaikan terjadi. Kemudian yang kedua, ada kelemahan kita melihatnya dalam komunikasi dan informasi. Ya. Dalam waktu singkat kejadian itu sudah masuk online beritanya, sudah masuk medsos beritanya. Ya. Ada anak paskibraka ditembak polisi. Ya, betapa gegernya masyarakat, betapa mirisnya masyarakat melihat judul beritanya seperti itu. Pasti ada reaksi. Dan saya pribadi melihat terlalu lambat dari kepolisian untuk merespon berita itu. Ini ada apa? Ini ada apa? Ada kegamangan, ada waktu yang cukup luang untuk banyak orang berspekulasi. Ya. Tidak ada yang jelas-jelas sebagai juru bicara atau menyampaikan informasi untuk membuat masyarakat tenang tentang apa yang terjadi. Akibatnya banyak spekulasi berita. Nah, inilah yang mengakibatkan di medsos terutama ramai sekali tentang spekulasi yang membuat rugi dari pihak kepolisian. Ya, ini koreksi juga ya. Jadi harus ada orang yang berani menjadi juru bicara dan yang lain mensupport informasinya. Mensupport itu artinya memberikan informasi yang benar, bukan katanya-katanya. Ya, informasi yang berdasarkan fakta dan primer dari orang pertama. Ini kerjanya cepat, seperti tahap awal ya, kalau kita pernah belajar itu WH question itu kan, apa, di mana, kapan, bagaimana gitu ya. How-nya nanti, bagaimana nanti, why, mengapanya. Itu berlangsung terus, tahap pertama, nanti mungkin 3 jam kemudian kasih lagi, 2 jam kemudian kasih lagi, ada informasi baru 1 jam kasih lagi. Jadi orang fokus kepada informasi dari kepolisian, karena itu faktual, aktual. Fakta. Kalau kosong diisi yang lain. Media itu perlu informasi. Kalau dia nggak dapat dia cari kemana-mana aja. Ya. Walaupun belum tentu benar, tapi harus dia tayangkan karena berlomba-lomba media itu. Apalagi medsos, lebih liar lagi. Jadi belajarnya 2 tadi, ya, ngukur diri dalam menghadapi situasi kondisi yang ada. Ya, harus bagaimana, tindakan apa, bersama-sama atau sendiri atau melaporkan. Yang kedua adalah manajemen komunikasi dan informasi, ya, supaya tidak liar informasi tersebut dan sudah disaring betul-betul apa yang akan disampaikan. Ya. Peran Kapolrestabes ini sangat penting dalam manajemen hal tersebut. Ya. Dan yang terakhir jangan lupa anggota selalu disentuh, ya, disentuh terus untuk supaya dia merasa we are watching you. Kami mengawasi Anda, kami mengikuti Anda, kami tidak lepas dari pengamatan terhadap kerja-kerja Anda. Ya, supaya dia tidak merasa sendiri, dia tidak merasa juga dibelakangkan. Kemudian yang paling akhir lagi, bela sungkawa kepada keluarga korban. Ya, tolong dibantu Pak Kapolres. Siap. Ya, apapun kebutuhannya, ini sudah terjadi. Ya, korban dibantu yang betul. Masyarakat ditenangkan, kasih informasi yang benar, jangan ada yang ditutup-tutupi, dibolak-balik. Ya. Kemudian anggota segera ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih Pak Ketua.